Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Bawaslu akan beri saksi bagi ASN pendukung paslon nomor 2, yang sudah viral di Mensos. Lampung Timur, terkait adanya temuan Bawaslu terkait ada oknum ASN yang mendukung salah satu paslon Bupati jelang Pilkada mendatang, adapun pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut adalah telah memposting di medsos Facebook. Hal ini disampaikan Usli, SPD, selaku Ketua Bawaslu Lampung Timur dan mengatakan bahwa proses pemeriksaan telah ditindaklanjuti terhadap salah satu ASN yang terlibat politik praktis. Klarifikasi terhadap yang bersangkutan atas temuan Bawaslu Lampung Timur, adanya pelanggaran netralitas ASN, kami juga sudah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan meminta keterangan saksi. Proses selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Lampung Timur adalah kajian akhir, maka kami akan segera plenokan dan kami akan menyampaikan hasil pleno kepada dinas terkait, serta akan kami laporkan ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, melalui Bawaslu Provinsi, ungkap Usli kepada awak media, di ruang kerjanya pada Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Klarifikasi terhadap yang bersangkutan atas temuan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur nomor 004-TM-BD-08.06/2020 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Jadi terhadap yang bersangkutan kami sudah melakukan klarifikasi dan selanjutnya kami juga sudah meminta keterangan saksi, klarifikasi terhadap saksi, dan proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur adalah kajian akhir. Untuk selanjutnya kami plenokan dan menyampaikan hasil pleno kepada pihak terkait. Dalam hal ini dugaan pelanggaran netralitas ASN itu hasilnya akan kami sampaikan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi. Jadi menurut Bawaslu, penyampaian laporan ke Bawaslu Provinsi untuk ke KSN Jakarta, Bawaslu RI juga gitu? Ya, untuk rekomendasi ke KSN kan melalui Provinsi kami kirimkan, dia dikirimkan ke KSN melalui Bawaslu Provinsi. Sebentar. Ya, Mas Win, itu Bu Ika itu dia cuti sekarang. Bu Ika saat ini istrinya Pak Dubi yang saya bilang. Kurang paham, memang lebih paham bagian pegawean, cuman katanya dicuti. Lagi cuti. Selanjutnya Siti Maidasuri selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lamtim di ruang dinas mengatakan jika ASN yang terlibat politik praktis Ika Nurlianawati sebagai Kabid sudah mengajukan cuti dari tanggal 1 Oktober tahun 2020 sampai di tanggal 31 Januari tahun 2021 berikut keterangannya. Nah, cuti itu dari bulan berapa? 1 Oktober mulai cuti sampai dengan 31 Januari. 31 Januari. Seperti Ibu bilang tadi, tidak ada pengajuan dari dinas. Itu langsung proses Pak. Tidak ada proses di dinas, langsung ke BKD. Oh, laporan aja. Jadi proses BKD. Jadi Bu Ika sendiri langsung ke BKD, Bu ya? Ya, yang urus BKD. Bu, mohon izin Bu, saya dari Mitrapo. Bu Ika ini sebelumnya menjabat sebagai apa, Bu? Kepala Bidang Tanaman Pangan. Oh, Kepala Bidang Tanaman Pangan. Untuk saat ini jabatan beliau dilimpahkan sebagai siapa? Ada PLT atau gimana, Bu? Ada PLT. Siapa yang menjabat sekarang ini? Pak Hadi. Pak Hadi siapa, Bu? Pak Hadi aja, Pak Hadi. Saya tanya Pak Hadi. Oh, Pak Hadi. Iya. Dari mulai kapan itu, Bu? PLT-nya?
Ya, dari 1 Oktober dong sana. Kan dia ke 1 Oktober. Jadi TNT. Untuk saat ini cuman hanya Bu Ika Bu ya yang di Dinas Pertanian sendiri yang cuti. Ya, karena dia istrinya Pak Iya. Sudibyo. Artinya enggak, artinya maksud saya kami kan mungkin ada kerabat dari keluarga. Nggak tahu, Pak saya nggak tahu. Enggak. Saya nggak tahu kerabatnya siapa-siapa. Iya. Jadi KSN yang memutuskan seperti apa atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Lampung Timur. Dugaan yang dilanggar oleh ASN itu pada saat apa itu kira-kira? Acara apa itu? Jadi dugaan pelanggarannya yang kami temukan di Bawaslu ini adalah postingan di akun media sosial ini yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Jadi atas ke salah satu pasangan calon, kalau boleh kami tahu, itu calon yang nomor berapa? ya yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur ini postingan melalui media sosial Facebook ya. Ya. Calon nomor urut 2. Ya. Saya dari Mitrapo. Terkait adanya oknum ASN yang ikut dalam kampanye ini, sebelumnya apakah tidak ada mengajukan cuti? Mengingat dia kan istri salah satu paslon, Pak. Apakah tidak mengajukan cuti sebelumnya? Karena informasi yang kami dapat dari dinas tersebut bahwa beliau saat ini sudah cuti. Ya. Cuti bagi seorang ASN itu tetap mengikat. Jadi yang bersangkutan mengikat berstatus sebagai ASN yang diwajibkan netral. Meskipun yang bersangkutan itu mengajukan cuti. Cuti dalam artian mungkin yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan ingin mendampingi saat kampanye itu diperbolehkan, tapi tetap tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon. Jadi mengikat, menjadi PNS itu mengikat, ya, mengikat meskipun yang bersangkutan sedang cuti tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Untuk proses ke depan tidak lanjut dari Bawaslu Lampung Timur sendiri, apa Pak? Berapa hari target akan diselesaikan permasalahan ini? Secepatnya karena ini klarifikasi dari saksi dan pihak terkait sudah dilakukan. Iya. Artinya kami upayakan hari ini maksimal besok dilakukan kajian akhir dan rekomendasinya disampaikan ke KSN melalui komunikasi. Adapun sanksi terberat nih, apa Pak kira-kira? Jika terbukti ASN ini ikut dan pemeriksaan itu memang benar-benar dia ikut, apa sanksi terberat dari Bawaslu sendiri yang akan dikenakan terhadap ASN tersebut? Ya, dalam hal ini Bawaslu hanya merekomendasikan bahwasanya yang bersangkutan diduga melanggar netralitas ASN. Jadi ini kan jeratannya adalah undang-undang lainnya, di luar undang-undang pilkada. Oleh karena itu yang memutuskan sanksinya adalah instansi yang berwenang yang di atasnya, yaitu KSN. Jadi dalam hal ini Bawaslu tidak memutuskan sanksinya, namun KSN yang memberikan sanksinya terhadap fakta-fakta yang kami berikan terhadap dugaan pelanggaran ASN yang bersangkutan. Sejauh ini sudah ada berapa laporan Pak terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada di Lampung Timur ini? Sudah ada berapa laporan dari masyarakat ataupun temuan Bawaslu sendiri Pak? Ya, selama perjalanan menuju pilkada, ini kalau untuk netralitas ASN yang ditemukan oleh Bawaslu itu berjumlah 5, ya, yang 4 sudah ada rekomendasi dari KSN, sedangkan yang 1 ini masih sedang proses. Kemudian untuk yang lainnya laporan ada 1, ya, kemudian juga di Panwaslu Kecamatan juga
ada yang masih sedang proses terkait netralitas ASN dalam hal ini perangkat desa. Terkait masih adanya sejumlah APK di desa-desa, terutama di Kecamatan Batanghari, selama ini masih ada apa tindakan dari Bawaslu sendiri? Ya, secara administratif sebenarnya kami sudah sampaikan ya surat himbauan untuk penertiban alat peraga ataupun alat peraga sosialisasi atau alat peraga. Alat peraga sosialisasi yang pertama itu semisal milik Pemda yang mencantumkan ya foto bupati yang hari ini kapasitasnya sebagai calon. Itu sudah kami sampaikan. Dari proses penertiban sampai hari masih terus dilakukan. Memang belum kami berdasarkan hasil laporan dari beberapa panwas kecamatan juga belum 100% dilakukan. Kemudian terhadap pasangan calon yang lain juga sudah kami sampaikan surat untuk melakukan penertiban. Dan ini juga kami akan tindak lanjuti. Yang pertama kami akan mengirimkan surat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan lampirannya. Ini menunggu pada hari Jumat saya konfirmasi ke KPU, APK yang dicetak oleh KPU ini akan diserahkan ke paslon. Artinya APK pada hari Jumat, kalau tidak salah konfirmasi dari KPU akan diserahkan dan akan dipasang secara simbolis. Nah ini yang menjadi acuan bahwasanya seperti itulah APK yang diperbolehkan disaringnya dan ukurannya. Setelah itu ini kami akan memerintahkan seluruh jajaran ke bawah untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh jumlah APK di seluruh Kabupaten Lampung Timur, jumlah, jenis, dan lokasi pemasangannya. Sehingga nanti untuk melakukan penertiban ini bisa maksimal. Yang di luar zona kampanye yang tidak sesuai ukurannya itu kami akan lakukan penertiban secara serentak pasca data itu masuk dan PK yang ditetap oleh KPU secara resmi dan dipasang. Yang komparasi untuk larangan pemasangan APK sendiri yang di rumah Pak, secara pribadi itu melanggar tidak Pak? Artinya itu sekarang itu banyak nih. Iya. Jadi entah dia sebagai Rizwan Radar News TV Lampung Timur melaporkan.